ما ایرانی ها تاریخ با شکوهی داریم. انقدر می‌جنگیم یا شهید میشیم یا اینکه پیروز میشیم. و این بالاخره ایران هم صاحب بمب اتمی و بمب هستی. Donald Trump mengumumkan gencatan senjata pasca serangan ke situs nuklir Iran. Sebagai tanggapan, baik Teheran maupun Tel Aviv sepakat, tapi keduanya tetap saling serang hingga menit terakhir. Setelah masing-masing pihak menunjuk musuh melanggar gencatan senjata, mereka pun kembali saling serang dan secara tersirat mengklaim kemenangan di kubu sendiri. Kini hanya 1 hari setelah gencatan dan Iran dilaporkan mengeksekusi agen Mossad. Belakangan, sebuah laporan terkait kegagalan serangan ke program nuklir Iran juga bocor ke media. Apakah ini berarti perang 12 hari dimenangkan oleh Iran? Ketika gencatan senjata pertama kali diumumkan, Israel tak langsung menanggapi. Kuat dugaan bahwa Netanyahu berpikir telah keluar sebagai pemenang dalam perang karena serangan Amerika ke situs nuklir Iran. Hanya saja, klaim Iran yang disusul sebuah laporan intelijen membantah itu, membuat kemenangan tampaknya tak lagi punya dasar yang kuat bagi Israel dan Amerika. Sebelumnya, Trump mengklaim telah menghancurkan program nuklir Iran sepenuhnya. Namun laporan Badan Intelijen Pertahanan Amerika yang bocor mengatakan sebaliknya, menyebut serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir utama Iran mungkin hanya memperlambat program pemayaannya selama beberapa bulan. 2 orang yang mengetahui penilaian, sebagaimana CNN mengutip dalam rilisnya, berkata persediaan uranium Iran tidak dihancurkan, di mana salah satu mengonfirmasi sentrifuge tersebut sebagian besar utuh. Sumber lain mengatakan bahwa intelijen menilai uranium yang diperkaya telah dipindahkan dari lokasi sebelum serangan Amerika. Menanggapi itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menampik laporan sekaligus menudingnya salah besar. Sementara Trump yang berada di Belanda untuk menghadiri pertemuan puncak NATO minggu ini, menepis laporan dengan memposting di Truth Social, situs nuklir di Iran hancur total. Di sisi lain, Jeffrey Lewis, seorang ahli senjata nuklir di Middlebury Institute of International Studies, mengatakan citra satelit komersial dari situs nuklir tersebut mendukung penilaian bahwa program Iran sebagian besar masih utuh. Cukup disayangkan tidak ada jaminan untuk sebuah perdamaian. Setidaknya kita tahu bahwa Iran kembali mengambil langkah kontroversial melalui ranah pengadilan. Ya, Iran telah mengeksekusi 3 pria yang dituduh menjadi mata-mata Mossad, menandai serangkaian eksekusi ketiga dalam beberapa hari terakhir yang memperburuk ketegangan. Pengadilan Iran mengklaim bahwa orang-orang tersebut telah mencoba mengimpor peralatan Israel ke dalam negara. Secara terpisah, pasukan keamanan Iran mengumumkan pihaknya telah menangkap kelompok teror yang diduga didukung oleh Israel, serta dipersenjatai dengan bahan peledak dan drone. Hingga laporan ini dibuat, Israel belum memberikan komentar resmi. Tapi di masa lalu, Israel secara rutin menolak tuduhan Iran terkait upaya spionase. Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga terus memperingatkan tentang meningkatnya tingkat eksekusi di Iran. Menurut kalian, mengapa kehancuran di Israel menjadi berita besar padahal serangan juga dilancarkan di Iran? Jawabannya, karena yang demikian menjadi kejadian langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika kehancuran di Teheran lebih banyak dan luas, kesuksesan Garda Revolusi menembus sistem pertahanan berlapis di Israel telah mengubah narasi superioritas udara negara-negara kawan. Ya, ini adalah kabar menggembirakan bagi musuh-musuh Israel. Saat ini, perang selama 12 hari telah selesai, tapi bukti kehancuran tak dapat ditutupi. Sejumlah gedung di kota-kota besar yang meliputi Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheba menjadi saksi keganasan proyektil Iran. Lokasi vital lainnya seperti gedung Kementerian Pertahanan, kantor Microsoft, rumah sakit Soroka, serta permukiman warga juga tak luput dari hantaman rudal. Kemudian, satu serangan lainnya yang dianggap paling sukses adalah penargetan terhadap pusat sains Weizmann di Rehovot. Meski IDF mengklaim dapat mencegat sebagian besar serangan yang masuk, mereka tidak dapat menampik skala operasi yang dilancarkan Iran. Mengutip Ynet News, Iran menembakkan 1.000 drone ke Israel dan total 550 rudal telah diluncurkan sejak perang dimulai. Total kerugian material yang diakibatkan dari serangan tersebut mencapai 1,47 miliar dolar Amerika atau sekitar 239 triliun rupiah. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk mencegat rudal Iran, nilainya tak kalah fantastis, yakni mencapai 3,2 triliun rupiah per hari. Sebagaimana dibahas di awal, masing-masing pihak telah mengklaim kemenangan dalam perang. Melalui pernyataan video, Netanyahu menyebut Israel berhasil menghancurkan 2 ancaman sekaligus, program nuklir Iran dan proyek 20.000 rudal balistik yang tengah dibangun Teheran. Sementara kemenangan dari sisi Iran berangkat dari narasi bahwa gencatan senjata terjadi atas keputusan mereka setelah musuh mengalami kerugian yang tak terbayangkan. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran melalui pernyataan resmi sekalian menyoroti keberhasilan militer dalam meruntuhkan mitos kecanggihan Iron Dome.
bersamaan dengan gelombang rudal yang menghujani langit Israel tanpa henti. Berhubung sulit menentukan kebenaran hanya dengan satu sudut pandang, maka di saat seperti ini, pandangan para ahli diperlukan untuk membentuk persepsi umum. Menurut Sina Azodi, analis Timur Tengah dari Universitas George Washington, Israel hanya bisa meraih kemenangan jangka pendek. Benar bahwa mereka berhasil melumpuhkan sebagian infrastruktur militer dan mengurangi kemampuan rudal Teheran. Tapi, tujuan utama untuk menghancurkan sepenuhnya program nuklir Iran tidak tercapai. Apalagi pergantian rezim juga tidak terjadi. Sementara itu, fakta bahwa gencatan senjata disetujui Israel setelah Iran menyerang pangkalan udara Amerika di Qatar membuat negara Republik Islam berada di atas angin. Azodi menilai narasi ini efektif untuk konsumsi domestik di Iran, memperlihatkan bahwa mereka tetap berdiri tegak menghadapi tekanan Israel dan Amerika Serikat. Narasi kemenangan di sisi Iran lantas diperkuat dengan perayaan meriah dari rakyatnya. Ribuan warga Iran turun ke jalan, melambaikan bendera nasional, serta memegang spanduk dengan slogan-slogan patriotik dan dukungan untuk militer Iran. Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan gencatan senjata kepada publik pada hari Selasa, mengklaim bahwa mereka telah mencapai kemenangan dalam putaran eskalasi terbaru dengan Israel. Kemudian oleh warga, pengumuman segera ditanggapi dengan berkumpul di lapangan revolusi. Saluran Press TV yang dikelola pemerintah melaporkan perayaan tidak hanya berlangsung di ibu kota, tapi juga di seluruh kota di negara itu. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat terus berkumpul di pawai kemenangan di seluruh negeri, bersatu dalam perayaan dan perlawanan, gencatan senjata disepakati dan kemenangan diklaim secara bersama. Dengan melihat tujuan dan apa yang telah diraih, menurut kalian siapakah yang pantas merayakan?